Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya mengajar di SDN Purwantoro 5. Hari ini saya sedang menjalankan PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan pada video yang akan kami tampilkan, kami akan mengajar kelas 6 pada materi PAI, Pendidikan Agama Islam, bab 7, yaitu beriman kepada qadha dan qadar, yang mana saya menggunakan metode inquiry dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa disiapkan untuk berdoa sebelum belajar. Duduk bersiap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni. Baik, hari ini ada yang sudah masuk? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, bahagia, semangat, yes. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab 7 semester berapa? 2. Semester 2. Bab 7 ini membahas tentang qadha dan qadar. Anak-anak tahu apa itu qadha dan qadar? Qadha itu ada persamaan dan ada perbedaannya, ya. Qadha adalah takdir yang sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir. Qadha, ya. Qadha dan qadar. Ini ada sekat. Qadha adalah takdir yang sudah dicatat oleh Allah sebelum manusia lahir. Kalau qadar, takdir yang sudah dicatat oleh Allah setelah kita lahir. Dan takdir itu ada dua, ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Berikut juga nanti juga ada hikmah-hikmah dan cara meneladani bagaimana kita beriman kepada qadha dan qadar Allah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita tampilkan video pembelajaran mengenai qadha dan qadar. Sebelum itu, supaya kita tidak jenuh, kita tidak tegang, marilah kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking dulu. Sudah siap? Sudah. Yuk semuanya.
Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak, ditembak-tembak, ditembak-tembak. Berapa rukun iman yang wajib kita imani? Ada berapa? 6. Coba sebutkan. Iman yang pertama, iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab suci Allah, Rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Sekali lagi, rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab suci Allah, Rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Supaya lebih jelasnya, nanti ada pertanyaan di akhir setelah pembelajaran ini. Boleh kalian jika penasaran boleh bertanya. Untuk itu marilah kita simak video pembelajaran yang akan saya tampilkan mengenai qada dan qadar. Kalian boleh sambil mencatat, barangkali ada materi-materi yang perlu atau yang penting, silakan dicatat. Wabarakatuh. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman keenam. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar kelahiran bayi, dan yang kedua gambar matahari bersinar di ufuk timur merupakan contoh qada. Sedangkan gambar ketiga terlihat seorang anak sedang mengikuti lomba qiraah Al-Quran dan sekelompok anak menjuarai lomba sepak bola. Kedua gambar ini merupakan contoh qada. Memahami makna qada. Arti qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Qada tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Contoh-contoh qada di antaranya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kemudian kematian pasti datang. Dan contoh ketiga adalah bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah qada. Seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, tidak bersikap sombong, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya, santun dan rendah hati dalam bersikap. Demikian materi kita tentang memahami makna qada. Berikutnya kita akan mempelajari makna qada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu tadi adalah materi tentang qada. Jadi kalian sudah paham qada? Apa tadi qada? Keputusan Allah. Iya, keputusan Allah atau ketetapan Allah ditambahi sebelum manusia dilahirkan, atau ketetapan yang memang Allah sudah tetapkan walaupun manusia belum dilahirkan. Contohnya tadi yang sudah dicontohkan apa? Matahari terbit dari timur, tenggelam ke arah barat. Pernah nggak matahari terbit dari utara, kemudian tenggelam di selatan? Tidak pernah. Artinya apa? Allah itu sudah menjadikan itu adalah takdir atau qada. Jadi mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman kita, bahkan sampai kiamat nanti, matahari itu terbit dari arah timur ke barat. Kalau sampai nanti dari terbalik terbitnya dari barat ke timur, itu alamat bumi kita akan mengalami kehancuran atau kiamat. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Jadi kalian perlu tahu bahwa Allah itu memiliki qada tentang alam di sekitar kita, termasuk matahari. Matahari itu terbit selalu dari arah timur ke barat. Selain itu, Allah juga memberikan contoh kepada kita tentang hidup disiplin, ya, hidup disiplin. Nah ini, silakan simak video berikut untuk lebih memahami materi qada dan qadar. Mengulang kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pembahasan kali ini adalah rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ada yang soleh dan solehah. Pernahkah anak-anak membayangkan kenapa anak-anak lahir di Indonesia, bukan lahir di Jepang misalnya, bukan lahir di Korea misalnya? Pernahkah anak-anak berpikir kenapa saya lahir dari orang tua yang saat ini, bukan lahir jadi anaknya presiden misalnya? Nah, ada yang soleh dan solehah, itu merupakan koridor ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan bahas apa pengertian qada dan apa pengertian qadar. Secara bahasa, qada adalah hukum, artinya ya, qada artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan Allah. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dahulu bahwa anak-anak akan lahir dari orang tua yang sakit. Pengertian qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan dan hukuman. Secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini, diri kita, dianggap diri anak-anak, merupakan ketentuan, ketetapan dan kehendak dari Allah. Lalu apa hubungan qada dan qadar? Hubungan qada dan qadar merupakan yang pertama, adanya pergantian siang dan malam. Siang dan malam merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya kematian setiap makhluk. Setiap
yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun kapan dan di mana seseorang itu mati, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ketiga, perputaran bumi, bulan, dan planet pada porosnya. Ada yang soleh dan salehah. Yang keempat adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Itulah anak semuanya contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas contoh qadar. Contoh qadar itu jika anak-anak menginginkan juara kelas, menjadi anak-anak yang pintar, nilainya bagus semuanya, maka yang kita mau anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang bermalas-malasan tidak mau belajar, ini jadi bagus. Ya. Maka menginginkan nilai yang bagus harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, jika ingin hidupnya sukses, maka harus berusaha dengan tekun. Contoh yang ketiga, jika ingin tercapai cita-citanya, harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Anak-anak ingin jadi dokter misalnya, harus rajin belajar, rajin berdoa, meraih cita-citanya supaya jadi ingin jadi desainer misalnya, ingin jadi pengusaha misalnya, cita-cita itu harus diiringi dengan rajin berdoa dan pantang menyerah. Contoh selanjutnya, jika anak-anak ingin menjadi penghafal Al-Quran, hafid Al-Quran, harus rajin murojaah, harus serius. Anak-anak yang saleh dan salehah, demikianlah beberapa contoh dari qadar. Selanjutnya, qadar disebut dengan takdir. Qadar disebut dengan takdir. Pembagiannya, pembagian takdir ada dua, takdir mubrom dan takdir mutlak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa berubah. Contohnya, lahir dari suku apa anak-anak? Misalnya pengen lahir dari suku Sunda, tidak bisa karena anak-anak sudah terjadi lahir dari suku Jawa. Orang tua dari siapa? Tidak bisa milih, ya. Jenis kelaminnya apa, kematian dan lain sebagainya. Contoh dari takdir. Contoh dari takdir mu'alaq, ya. Namun sebelumnya takdir mu'alaq itu apa? Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar adalah usaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya, orang yang bodoh bisa menjadi pandai, bisa menjadi pintar jika dia belajar dan berdoa. Anak-anak yang saleh dan salehah, lalu kita bisa mengambil hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, menunjukkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan hanya berada di tangan Allah. Yang kedua, mengingatkan ketakwaan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa. Yang kelima, tidak punya putus asa. Kemudian, bagaimanakah sikap kita? Baik, itu tadi pembahasan tentang qada dan qadar. Tadi yang pertama sudah saya tambahi, ya, tentang pengertian qadar, begitu juga qada, begitu juga dengan contohnya. Yang terakhir adalah, atau yang kedua adalah tentang qadar. Qadar tadi sama ketetapan. Cuman ketetapan Allah ini ada dua yang diqadar.
Seperti yang disampaikan di sini tadi, ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubrom. Nah, takdir dua ini takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah disebut takdir mubrom. Iya, takdir yang tidak bisa dirubah disebut takdir mubrom. Contohnya, apa yang takdir nggak bisa dirubah? Contohnya tadi. Iya, orang tua yang melahirkan bayi nggak tahu dari suku apa suku Madura, suku Jawa, suku Betawi. Lahirnya juga di mana juga nggak tahu. Kapan dilahirkannya, tanggal berapa, tidak tahu. Yang bisa hanyalah memprediksi kira-kira hari lahirnya tanggal berapa kira-kira. Nah, itu prediksi dokter bisa. Tetapi ketetapan Allah ini kita yang nggak bisa memprediksi, ya. Dan kita nggak tahu kira-kira bayi ini lahir di mana, hari apa, jam berapa, dengan siapa, itu juga tidak tahu. Dan juga rambut, ya, jenis kulit rambut itu kita juga nggak bisa menentukan. Itu sudah ketetapan Allah, namanya takdir mubrom. Entah nanti bayinya rambutnya lurus atau keriting atau bergelombang, atau kulitnya bisa putih, bisa kuning, bisa sawo, bisa hitam, bisa coklat. Itu kita nggak bisa menentukan, karena hanya Allah yang bisa menentukan, dan itu tidak bisa dirubah, ya, namanya takdir mubrom. Dan juga yang terakhir contohnya adalah kematian ini kita nggak tahu kita matinya kapan, nggak tahu. Dan kita matinya di mana, jam berapa, tidak tahu. Kematian juga kita tidak bisa memajukan atau memundurkan. Dari sini ada yang ditanyakan tentang takdirmu. Nabi Muhammad itu kisah Sa'labah bin Hatib sama dengan kisahnya Qarun. Tahu kisahnya Qarun? Kisahnya Sa'labah bin Hatib tidak tahu. Nah, ini contoh yang ada di takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah, sama halnya dengan Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib itu hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Gimana kisahnya? Sa'labah itu bermula dari orang miskin banget. Sama ini kisahnya dengan Qarun, tapi beda versi, ya. Nah, Sa'labah bin Hatib ini ketika menjadi orang miskin, saking miskinnya sampai kambing gantian sama istrinya, saking nemene, miskin banget, fakir. Nah, pada suatu ketika Sa'labah bin Hatib ini sholat berjamaah. Setiap hari sholat berjamaah, selalu di belakangnya imam, ya, selalu di belakangnya imam. Imamnya Nabi Muhammad. Begitu selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sa'labah ini keluar dari masjid, langsung keluar, nggak wiritan. Kenapa nggak wiritan? Nah, Nabi Muhammad ini penasaran. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali. Nah, saking penasarannya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad bertanya langsung kepada Sa'labah. Sa'labah, kenapa kamu ini setiap selesai sholat langsung pergi? Kenapa? Wahai Nabi, saya ini kan orang miskin sekali. Sampai baju saya ini harus bergantian dengan istri saya. Makanya ketika selesai sholat, saya langsung pulang karena istri saya mau melanjutkan sholat. Dari baju ini kan loro, ya, baju kotor dan baju bersih. Baju bersih ini yang dipakai sholat ini, selebihnya baju kotor. Karena nggak ada yang dipakai ganti lagi. Nah, maka dari itu Sa'labah bin Hatib meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, engkau kan utusan Allah, kekasih Allah. Cobalah saya ini didoakan kepada Allah supaya saya ini dijadikan orang yang kaya raya. Nah, Nabi Muhammad tidak langsung menjawab, tidak langsung mendoakan, tapi Nabi Muhammad memberi respon begini, Sa'labah, Allah memberikanmu keadaan seperti ini adalah yang terbaik buatmu.
Tapi wahai Nabi, saya ini kekurangan untuk makan, kekurangan untuk membeli kebutuhan keluarga saya. Bahkan baju saya saja terbatas. Baiklah kalau begitu, tunggu, saya akan doakan. Begitu Nabi Muhammad pulang, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Nah, setelah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Nabi Muhammad diberi ilham. Ilhamnya apa? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberi 2 ekor kambing laki-laki dan perempuan. Yang mana 2 ekor kambing ini akan diberikan kepada Sa'labah bin Hatib. Nah, kemudian Nabi Muhammad menuju rumahnya Sa'labah bin Hatib. Tidak pada saat itu juga ya, dalam beberapa waktu. Bisa beberapa bulan kemudian, tidak langsung karena berdoa kepada Allah. Nah, setelah punya kambing, Nabi Muhammad punya 2 kambing diberikan kepada Sa'labah bin Hatib. Sa'labah, ini aku punya 2 ekor kambing. Silakan kamu kembangkan kambing ini. Mudah-mudahan kambing ini membawa berkah untuk kamu. Alhamdulillah, terima kasih wahai Nabi. Insya Allah saya akan amanah dan bekerja keras supaya saya tidak menjadi orang miskin. Nah, dalam waktu 1 tahun kambing ini berkembang, hamil, bunting, punya keturunan. Kalau punya keturunan, kambing ini kan gak cuma 1 anaknya ya. Kambing ini bisa jadi 5 atau 4 anaknya. Nah, setelah kambing ini berkembang, otomatis ngaretnya, mencari rumputnya butuh waktu yang lama dan bekerja keras. Sebelum punya kambing, Sa'labah bin Hatib ini ibadahnya sangat tekun. Ketika punya kambing, kambingnya banyak, akhirnya ngerumputnya yang tekun. Sholatnya semakin lama semakin ditinggalkan. Tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian kambingnya semakin banyak, semakin bertambah dan semakin melebar kandangnya. Akhirnya Sa'labah bin Hatib menjadikan mencari rumput ini adalah profesi, pekerjaan yang utama, sehingga sholatnya terlupakan. Nabi Muhammad pas sholat kok nggak lihat lagi Sa'labah kemana. Suara temannya menjawab, Sa'labah sedang mencari rumput Nabi karena kambingnya banyak. Oh, paling jamaah di rumah. Lah, Nabi Muhammad masih positif tinggi. Berikutnya Nabi Muhammad masih tidak melihat Sa'labah bin Hatib. Akhirnya Sa'labah bin Hatib ditemui oleh Nabi Muhammad dan ditanya, Sa'labah, kamu kok gak pernah jamaah? Iya Nabi, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan diskusi yang sudah saya berikan tadi. Silakan kalian lanjutkan, saya beri kesempatan. Nanti di akhir diskusi kalian maju untuk mempresentasikan. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan bertanya jika ada kesulitan. Silakan berdiskusi. Yang adam dulu karena imam itu selalu terdepan. Nah, silakan yang adam dulu untuk mempresentasikan. Baca yang keras di depan biar temannya bisa dengar. Yuk. Di sini. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena yakin setiap amal akan dihisab, seseorang menjadi lebih hati-hati dalam bertindak dan berkata. 2. Mendorong untuk berbuat baik. Keimanan ini memotivasi seseorang untuk beramal soleh demi bekal di akhirat. 3. Meningkatkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Orang yang beriman tahu bahwa penderitaan dunia tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. 4. Menjauhkan dari perbuatan maksiat.
Keyakinan akan adanya azab dan balasan buruk membuat seseorang menjauhi dosa. 5. Menjadikan hidup lebih bermakna. Hidup tidak hanya soal dunia, tapi juga untuk akhirat. Ini lebih memberi arah dan tujuan yang jelas. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Adam. Tadi ya, yang pertama tadi menumbuhkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai kalian sebagai apa? Laki-laki. Sebagai laki-laki, sebagai apalagi di sekolah sebagai siswa, sebagai anak di bumi sebagai manusia hamba Allah harus tanggung jawab. Sebagai siswa tanggung jawabnya adalah belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Sebagai anak tugasnya membantu orang tua, taat dan patuh kepada orang tua. Terus apa lagi? Apa? Banyak sekali ya. Kemudian tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu apa? Sholat, betul, ngaji dan lain-lain, berbuat baik kepada sesama manusia. Sekarang yang kedua, mendorong untuk berbuat baik. Nah ini ya, sebagai manusia meningkatkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ujian ini kan bentuknya banyak, ada ujian sekolah, ada ujian kehidupan. Kemudian yang keempat, mencegah dari perbuatan maksiat. Nah, mencegah dari perbuatan maksiat. Maksiat itu contohnya banyak. Bisa memberikan contoh maksiat itu apa? Apa contohnya maksiat? Apa itu? Merokok. Ya, merokok itu termasuk perbuatan maksiat kalau merokoknya uangnya dari hasil atau rokoknya dari hasil itu sama dengan maksiat, ya. Jadi kalau kalian pengen sesuatu, usahakan dari dirimu dengan berusaha yang baik, bukan berusaha mendapatkan dengan cara mencuri. Terus menjadikan hidup lebih bermakna. Hidup ini akan lebih bermakna, tidak begini-begini saja. Baik, itu terima kasih untuk kelompok Adam yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya dari kelompok Hawa tentang cara meneladani keimanan kepada hari akhir. Cara meneladani keimanan kepada hari akhir. Baik, terima kasih. Ya, bisa dibawa kembali. Mau anak-anak yang kondusif, yang tertib. Nah, baik itu tadi hasil diskusi dari kelompok Hawa tentang cara meneladani keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat, ya. Yang pertama adalah selalu
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk. Terima kasih atas materi pembelajaran hari ini. Semoga materi qadha dan qadar bisa menambahkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, terutama untuk disiplin dalam hal beribadah. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat, ya, untuk bekal kita di akhirat. Dijawab contohnya saja. Apa tadi contoh dari qadha? Contohnya qadha, ketetapan Allah sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu artinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ketetapan Allah yang masih berlaku contohnya apa? Matahari terbit dari arah timur. Kemudian apa lagi yang kedua? Kematian. Iya, kematian itu pasti terjadi, tetapi tidak tahu kapan kematian itu datang. Yang ketiga adalah bumi planet berputar sesuai pada porosnya. Kemudian yang kedua adalah qadar. Apa tadi qadar? Takdir Allah. Takdir Allah itu ada dua. Qadar Allah itu ada dua. Apa saja tadi? Yang pertama takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa takdir yang nggak bisa dirubah? Kelahiran, betul. Kematian, betul. Terus apa? Iya, kita tidak tahu kita dilahirkan dari suku mana, kulit kita berwarna apa, itu nggak bisa dirubah, ya. Terus bumi berputar sesuai dengan porosnya, itu juga takdir kubro, nggak mungkin berputarnya terbalik, pasti berputarnya sesuai dengan porosnya. Kemudian yang kedua, takdir kubro. Yang pertama, yang kedua adalah takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Contohnya apa tadi? Miskin, pintar, kaya. Nah, kenapa orang itu bisa menjadi kaya? Karena bekerja keras, tidak berdoa. Bisa kaya? Bisa kaya, tidak berdoa. Tidak berdoa, asal bekerja keras bisa kaya. Tetapi sombong, Allah tidak akan memberkahi. Seperti siapa tadi kisahnya? Sa'labah bin Harb. Nah, jangan lupa kalau bekerja diiringi dengan berdoa. Orang bodoh bisa menjadi pintar? Bisa. Dengan cara apa? Belajar. Kira-kira kalau berdoa saja? Kenapa? Karena nggak ada usaha manusia, betul, ya. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa nanti di rumah belajar dengan tekun, LKS-nya dikerjakan untuk penilaian formatif semester 2. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama di hari yang sama, hari Kamis, ya. Kita koreksi bersama-sama. Cukup sekian dari saya dan terima kasih untuk kalian semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.